Secara sederhana, ketangguhan diartikan sebagai kemampuan individu untuk dapat bangkit kembali dari kondisi terpuruk yang disebabkan oleh berbagai guncangan atau shock dan tekanan atau stres yang bersumber dari kejadian-kejadian negatif yang dialami. Kali ini, kita akan membahas mengenai membangun ketangguhan perempuan. Seperti yang tadi sudah diungkapkan, ketangguhan diartikan juga sebagai keuletan, kekuatan, yang merupakan wujud dari sikap pantang menyerah dan tidak putus asa. Untuk mengawali hal itu, saya akan mengungkapkan tentang ketangguhan menghadapi bencana terlebih dahulu. Secara prinsip, ketangguhan bencana diartikan sebagai proses kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Pendekatan berkelanjutan telah dikembangkan untuk membangun maupun meningkatkan ketangguhan. Formulasi peningkatan ketangguhan diperoleh dari hubungan kapasitas, aset atau modal, sikap mawas diri, dan lingkungan pendukung yang secara sederhana dirumuskan sebagai berikut. CA plus DR dikali EE sama dengan RES. Dari rumusan tersebut dapat diambil kesimpulan, jika kapasitas dan aset atau modal mampu ditingkatkan dan digunakan sebaik-baiknya untuk menghadapi guncangan atau shock, tekanan atau stres, dan kondisi tak pasti atau uncertainty, ditambah dengan kemampuan untuk mengurangi sumber ancaman dan risiko, serta didukung lingkungan yang memampukan, maka ketangguhan akan dapat banyak meningkat. CA merupakan peningkatan kapasitas aset. Berikut ini merupakan kemampuan-kemampuan yang dapat membantu individu dan komunitas untuk dapat menanggulangi adanya guncangan, tekanan, dan kondisi tak pasti. Yang pertama antisipasi, yang kedua absorpsi, yang ketiga adaptasi, dan yang keempat transformasi. DR adalah pengurangan sumber ancaman dan resiko. Individu, keluarga, komunitas, maupun lingkup wilayah yang lebih luas dapat terpapar oleh ancaman dan risiko serta kondisi tak pasti yang dapat muncul dari berbagai sumber, seperti perubahan iklim, ancaman bencana alam dan non-alam, fluktuasi ekonomi atau naik turunnya harga, faktor politik, konflik sosial berbasis kekerasan, kekerasan berbasis gender, pelecehan dan eksploitasi seksual. EE adalah lingkungan yang mendukung dan memampukan. Merupakan daya dukung lingkungan di sekitar kita, tidak hanya dalam bentuk kemudahan untuk mengakses sumber daya penghidupan, alam, ekonomi, informasi, namun juga daya dukung sosial, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat dan pemerintah. Untuk dapat membangun sifat dan sikap yang berketangguhan, dibutuhkan peningkatan kemampuan mendasar sebagai bekal untuk menanggulangi adanya gangguan dan tekanan. Yang pertama, membangun kemampuan berkomunikasi atau melek komunikasi. Yang kedua, mampu mengakses teknologi dan bijak mengelola informasi. Yang ketiga, membangun kemampuan penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan atau PMPK. Yang keempat, membangun kemampuan mengelola waktu dan stres atau time and stress management. Yang kelima, membangun kemampuan mengelola keuangan atau melek keuangan. Menjadi perempuan tangguh bencana merupakan bagian dari kebutuhan pokok pengembangan diri dan bisa menjadi pembuktian diri bahwa perempuan juga mampu berperan lebih dan dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat tangguh bencana. Karena perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dari laki-laki, maka perempuan perlu terlibat aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana agar pemenuhan kebutuhan ini dapat tepat sasaran. Kebutuhan perempuan yang berbeda ini tidak hanya terkait kebutuhan reproduksi, tetapi juga kebutuhan komunikasi, pendidikan, pelatihan, dan ekonomi. Selain memiliki kebutuhan yang berbeda, perempuan juga memiliki jaringan yang berbeda dengan laki-laki. Sehingga perempuan memiliki cara yang berbeda dalam memperoleh informasi. Oleh karena itu, penting bagi perempuan untuk memperoleh dan menyampaikan informasi yang akurat tentang bencana. Perempuan dapat terlibat dalam banyak bidang dalam aksi tanggap darurat bencana
Di antaranya, yang pertama yaitu pengelolaan dapur umum. Dapur umum bukan hanya menjadi tugas perempuan. Perempuan dan laki-laki harus bekerja sama dan berbagi tugas secara seimbang di dapur umum. Laki-laki juga bisa ditugaskan untuk memasak. Yang kedua yaitu menjadi bagian dari tim kaji cepat bencana. Perempuan juga perlu terlibat secara langsung dalam pendataan korban serta pendataan kebutuhan atau logistik. Yang ketiga yaitu perempuan juga dapat berperan aktif dalam layanan pendidikan darurat. Yang keempat yaitu perempuan juga perlu berperan dalam layanan kesehatan. Terlebih, perempuan memiliki kebutuhan kesehatan reproduksi yang berbeda dari laki-laki. Yang kelima adalah perempuan juga perlu terlibat langsung dalam kegiatan dukungan psikososial saat bencana. Dukungan psikososial merupakan suatu pendekatan kepada para korban bencana alam atau kekerasan yang bertujuan mendorong ketahanan individu dan masyarakat. Yang keenam, perempuan juga memiliki peran penting untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan kelompok rentan, seperti lansia, anak, ibu menyusui, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.